Oke, untuk nomor 7 itu ada sebuah batang masanya 40 kg yang panjangnya 3 meter. Nah, jarak antara A dan B itu 2 meter, B ke C itu 1 meter. Nah, massa anak yang bergerak dari A ke C itu sama dengan 25 kg. OI-nya berarti 250 ya. Nah, ditanya berapakah jarak anak agar benda ini tetap seimbang ya. Tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak berarti nanti jarak minimumnya berapa agar si anak ini sistem ini tetap dalam keadaan seimbang. Nah, berarti ini gunakan sigma torsi sama dengan 0 ya. Seperti biasa, pertama-tama kalian harus tentukan gaya apa saja yang bekerja. Nah, karena di sini ada 2 massa, berarti ada 2 buah gaya yang bekerja di sini. Yang pertama gaya oleh si anak ya, W anak, dan W batang itu ada di tengah-tengah. Ingat, ada di tengah-tengah W batang. Oke. Nah, saat si anak ini bergerak menuju C, maka si A ini ya, si A batang yang di ujung A ini itu akan terangkat ya kan. Kalau si C ini bergerak akan terangkat. Nah, akan terangkat sehingga yang jadi porosnya itu si B ya. Jadi yang menjadi poros itu adalah si B. Oke, jadi kita cari dulu torsi batang sama dengan F batang dikalikan L. F-nya itu 400 Newton ya. 400 dikalikan jarak gaya ke B, karena B itu yang jadi porosnya ya. Kenapa B jadi poros? Karena jika si anak ini bergerak menuju C, maka A terhadap penumpunya itu akan terangkat, makanya yang jadi poros itu ada di B. Jadi 400 jaraknya kan batangnya 3 meter, berarti dari sini itu 1,5 meter. Berarti sisanya berapa? 2 meter dikurang 1,5 meter. Berarti yang ini 0,5 meter. Nah, sehingga kita dapatkan 200 Newton meter untuk torsi batang. Kemudian cari torsi anak. Nah, torsi anak berarti F anak dikalikan L-nya. F anak itu 250. L-nya belum kita ketahui. Nah, setelah itu baru kalian tentukan arahnya. Porosnya di sini diberi gaya ke bawah di sebelah kirinya. Bisa kalian pakai pen kalian ya, porosnya di sini kalian beri gaya, maka dia akan berlawanan arah. Berlawan arah negatif. Sedangkan yang ini itu searah dengan jarum jam, berarti positif. Baru kita masukin ke persamaan sigma torsi sama dengan 0 ya. Berarti ada torsi batang dikurang torsi anak ditambah torsi anak sama dengan 0. Torsi batang minus 200 ditambah 250 L sama dengan 0. Berarti 250 L sama dengan 200. 0-nya bisa kita coret. 25 dengan 20 juga bisa dicoret. Ini sisa 4, ini sisa 5. Berarti L itu sama dengan 4/5 atau 0,8 meter. Inilah jarak minimum yang boleh dilalui oleh si anak agar sistemnya tetap seimbang ya. 0,8 meter dari poros B. Dari B. Oke. Lanjut nomor 8 ya, ada sebuah tangga bersandar pada dinding dimana panjang tangga itu 5 meter, kemudian berat si tangga itu 100 Newton. Terhadap sudutnya di sini 53 derajat. Koefisien gesek antara lantai dan tangga itu 0,5, W orang 500 Newton. Nah, berapakah jarak maksimum orang ini agar si tangga ini tidak bergerak atau tidak bergeser? Ya, berarti sistemnya dalam keadaan seimbang. Nah, pertama-tama karena ini sudah dibantu ya, sudah diberikan nilai arah NA, arah NC, F geseknya juga. Kemudian ada berat benda atau berat batang atau tangga dan berat orang. Arah gayanya sudah diberikan, berarti kalian tentukan sumbu mana yang akan kita gunakan sebagai porosnya. Apakah yang A atau C atau WB atau WA. Nah, caranya kalian pilih yang paling banyak terdapat gaya. Yang paling banyak terdapat gaya itu ada di poros C.
Ya, ada 2 buah gaya, yang lainnya 1 gaya saja. Berarti kita anggap poros C itu sebagai pusatnya, ya. Jadi porosnya ada di C. Poros di C. Nah, pertama-tama kalian harus tentukan dulu gaya-gayanya apa saja. Berapa besar gayanya maksudnya, ya. Jadi sigma F untuk yang sumbu Y itu sama dengan 0 karena sistemnya seimbang. Yang searah sumbu Y ada W tangga, W orang, dan NC. Yang ke atas positif. Berarti NC dikurang W tangga, kemudian dikurang W orang. Sama-sama ke bawah ya. Itu sama dengan 0. Nah, berarti NC itu sama dengan W tangga ditambah W orang. Nah, sudah dapat nih. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Ya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, sigma Fx ya, sigma Fx berarti ada 2 sumbu, ada 2 gaya. Ada Na dan gaya F gesek. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti Na kurang F gesek sama dengan 0. Na-nya sama dengan F gesek. Oke. Dan yang terakhir, kalian tentukan sigma torsi sama dengan 0. Ada berapa torsi di sini? Karena ada 5 buah gaya, berarti ada 5 buah torsi. Yang pertama ada torsi si Na. Ya, torsi si Na. Kemudian ada torsi si W tangga, kemudian ada torsi W orang, torsi NC, dan torsi F gesek. Yang 0 itu ada di NC, ya, ada di torsi NC dan torsi F gesek. Kenapa 0? Karena dia pas di sumbu putarnya. Jadi itu torsinya sama dengan 0. Ingat ya. Berarti yang cukup kita cari itu torsi Na, torsi W tangga, dan torsi W anak. Kita cari dulu torsi Na. Torsi Na berarti Na-nya dikalikan dengan L-nya. Ya, yang tegak lurus. Ingat pakai yang tegak lurus. Berarti Na-nya itu sama dengan F gesek. Ingat F gesek itu, ya, F gesek itu adalah gaya normal dikalikan dengan koefisien geseknya dikalikan dengan L. Kebetulan gaya normal di sini itu adalah NC. Berarti nanti kalian pakai NC. NC dikalikan koefisien gesek dikalikan dengan L. Ya, untuk Na-nya. NC-nya tadi sama dengan W tangga tambah W orang. W tangganya 100, W orangnya 500. Berarti NC-nya 600 dikalikan mu-nya 0,5, ya. Nah, sudutnya kan di sini. Berarti yang tegak lurus kan searah ini. Ya, Na-nya. Kalian pakai sin karena di depan sudut. Berarti dikalikan dengan sin 53 dikali dengan L. Ya. L-nya berapa? L-nya itu 5. 600 dikalikan 0,5, kita pakai setengah saja. Sin 53 itu 0,8 atau 4/5 dikalikan dengan 5. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Jadi torsi di Na itu 2 dikali 600, 1200 Newton meter. Nah, kemudian baru kita cari torsi si W tangga, ya. Berarti W tangga dikalikan dengan L. Jarak dari W-nya ke poros C. W tangga itu besarnya 100 dikalikan dengan L. Nah, di sini W tangganya kan ke bawah seperti itu. Jadi yang dipakai itu adalah yang tegak lurus, ya. Ini kan nggak tegak lurus.
yang tegak lurus itu yang di sumbu X. Jadi kalian pakai cos 53 dikalikan dengan L. Ya, L-nya itu setengah dari 5. Ingat, karena L-nya itu ada di tengah-tengah, setengah dari 5. Berarti 5/2 saja. Nah, berarti jadinya 100 dikalikan cos 53 itu 3/5 dikalikan 5/2. Nah, ini bisa kalian coret. Ini juga bisa 50 kali 3 150 Newton meter. Dan yang terakhir ada torsi si orang. Ya, torsi si orang berarti berat orang dikali dengan L. Berat orang itu 500 dikali dengan L. Ya, ini juga sama seperti W tangga. Ya, berarti pakai cos. Kalikan cos 53 dikalikan dengan L yang belum kita ketahui L-nya berapa. Nah, berarti 500 dikalikan 3/5 dikali L. Jadi T orang, torsi orang itu sama dengan 300 L. Nah, setelah itu baru kalian tentukan arahnya. Berarti yang ini untuk NA sumbunya di sini itu arahnya searah jarum jam, sehingga ini positif. Yang lainnya itu berlawanan arah, ya. Berarti ini negatif, ini juga negatif. Lalu masukin ke sigma torsi sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 1200 dikurang 150 dikurang 300 L. Nah, ini kan bisa kita hitung. 1200 dikurang 150 itu sama dengan 1050 dikurang 300 L. Berarti 300 L itu sama dengan 1050. L sama dengan 1050 dikurang dibagi 300. Ini kita coret. Nah, berarti sisa 105/30. Inilah L-nya. Selanjutnya nomor 9 itu ditanya koordinat titik berat pada gambar di samping. Ya, berarti di sini ada dua buah benda, kita anggap benda satu itu yang persegi panjang, benda dua yang segitiga. Nah, seperti biasa kalian harus tentukan X1 dan X2, kemudian Y1 dan Y2 serta luas 1 dan luas 2. Pertama cari X1. X1 itu kalau bendanya kan persegi panjang, berarti X-nya itu, X1-nya itu ada di tengah-tengah dari X total. Nah, X total di sini itu 12 cm. Berarti X1-nya setengah dari 12 itu 6 cm. Ya. Kemudian Y1-nya. Y1-nya juga sama, setengah dari Y total. Y totalnya 4, berarti setengah dari 4 itu sama dengan 2 cm. Kemudian X2. X2 dia sudah punya posisi awal 3 cm. Berarti tinggal kalian tambahkan saja 3 cm. Ya, ditambah dengan, nah, karena segitiganya posisinya seperti ini, jadi alas itu di sumbu X, ya. Berarti yang X-nya itu setengah dari alas total. Alas totalnya itu berarti 12 dikurang 3 dikurang 3, berarti alasnya ada 6. Setengah dari 6 itu 3. Berarti tinggal kalian tambahkan 3 cm di sini, sehingga X2-nya itu dapat 6 cm. Kemudian Y2. Di Y2 juga dia sudah punya ketinggian awal yaitu 4 cm. Berarti kalian tuliskan 4 cm ditambah dengan kan titik beratnya ada di sini. Berarti kita tambah 1/3 dari tinggi total segitiganya. 1/3 dikalikan tingginya 12. Nah, berarti 4 ditambah 4, sehingga ini 8 cm. Kemudian baru cari A1 dan A2. A1 berarti luas bidang 1. Ini persegi panjang. Panjang ke lebar 4 dikali 12, 48 cm persegi. Kemudian A2, segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 6,
tingginya 12, berarti 36 cm persegi. Nah, kemudian baru kalian cari X0 dan Y0 ya. Nah, untuk X0 nya itu nggak perlu kalian pusing-pusing lagi carinya. Kenapa? Karena X1 dan X2 itu sama-sama 6 cm, berarti X0 nya sudah dipastikan 6 cm ya. Kemudian Y0 berarti ingat A1 dikalikan Y1 tambah A2 dikalikan Y2 per A1 tambah A2. A1 nya 48 dikalikan Y1 itu 2 ditambah A2 nya 36 dikalikan dengan 8 per 48 ditambah 36. Nah, kalian sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. Ini bisa kalian bagi sama 6 ya. 48 bagi 6 sisa 8. 36 dibagi 6 sisa 6 ya. 48 tadi sisa 8, ini juga sisa 6. Nah, ini juga masih bisa ya. Nah, bagi 2 lagi. Bagi 2 ini habis. Ini sisa 3. Ini sisa 4, ini sisa 3. Nah, 8 dikalikan 1, 8 ditambah 24 per 4 tambah 3, 7. Nah, 8 tambah 24 itu 32 per 7. Jadi Y-nya itu 32 per 7, sehingga X0, Y0-nya itu sama dengan 6,32 per 7. Inilah titik beratnya. Oke. Last soal yang terakhir, soal nomor 10. Sebuah silinder pejal ditarik dengan gaya F 50 Newton ya, dengan massa silindernya 10 kg dan R jari-jarinya 0,4. Nah, berapakah percepatannya? Nah, ini kalian gunakan hubungan antara torsi dan inersia. Jadi torsi itu sama dengan inersia dikali dengan percepatan sudut ya. Torsi itu F dikali dengan R. Inersia itu karena momen silinder pejal, berarti pakai setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. R ini bisa kita coret sehingga R yang di kanan sisa 1 ya. R dikalikan dengan alfa itu sama dengan percepatan. Jadi F sama dengan setengah dikali M dikali A ya. R dikalikan alfa itu sama dengan A. Jadi F nya 50, setengah masanya 10 ditanya A. 2 dengan ini bisa dicoret, sisa 5. 5 dengan 50 berarti sisa 10. Jadi A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke.